Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Carita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Zero Power Part 24. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Zero Power. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung gaskan ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Daniel yang menatap tajam ke arah Deon sambil mengeluarkan aura yang mencekam karena dia merasa aneh jika Deon tidak marah padahal dirinya telah membuat sebuah kesalahan. Spontan Deon sangat keheranan, dia tak tahu maksud dari Daniel yang menatapnya dengan tajam, lalu akhirnya dia pun menanyakan hal tersebut. Ketika Daniel menjawabnya, Deon di sana terkejut karena di sana Daniel berkata kalau Deon seharusnya marah kepadanya karena dia sudah melakukan banyak sekali kesalahan. Dengan tatapan mata yang masih tajam, Daniel kembali mengingat alasannya untuk mengikuti Deon, yaitu karena Deon disebut sebagai bencana oleh para tetua desa. Daniel sangat ingin melihat kebrutalan dari Deon yang sangat murka, namun hingga saat ini dia tidak pernah bisa melihat hal itu, karena Deon selalu saja bersikap lembut kepadanya, hingga dia sempat ragu bahwa Deon bukanlah sebuah bencana seperti yang para tetua katakan. Namun ternyata saat mendengar hal itu, Deon langsung memasang wajah serius. Dia menatap tajam ke arah Daniel karena dia akhirnya tahu bahwa Daniel mungkin saja ingin melihat dirinya marah. Tapi kemudian tiba-tiba terdengar teriakan dari para pasukan kekaisaran yang memberitahu bahwa para monster terus bermunculan hingga membuat mereka kewalahan. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, Deon di sana langsung melesat menggunakan kudanya sambil berkata kepada Daniel, "Kita lanjutkan pembicaraan itu nanti setelah perburuan ini selesai. Sekarang kita harus menghabisi para monster sialan tersebut." Deon menerjang ke tengah medan pertempuran dengan niat untuk mendapatkan sebuah luka agar dia bisa menjalankan rencana pribadinya, yaitu Get Hard dan Go Home. Di saat kudanya melaju begitu kencang, Deon melihat seekor monster berwujud banteng merah yang sudah siap untuk menerjang ke arah dirinya. Deon sangat senang ketika melihat monster itu. Dia berpikir bahwa ukuran dari monster itu sudah sangat pas sehingga dia yakin bahwa dia tidak akan terluka parah meskipun dihantam oleh monster tersebut. Namun kemudian tiba-tiba Lin muncul di hadapannya lagi dan dia tanpa banyak cincong langsung membelah monster itu menjadi dua sehingga rencana Deon kembali berakhir gagal. Dengan wajah yang sangat serius, Lin terus melaju di depan Deon layaknya seorang ksatria yang rela mengorbankan apapun demi menjaga keselamatan tuannya. Sebaliknya, Deon sendiri di sana merasa kesal karena rencananya untuk bisa pulang lebih cepat kembali gagal. Dia pun melihat seekor monster lain di dekatnya dan langsung mencoba untuk mendekati monster itu. Tapi lagi-lagi monster itu tiba-tiba tertebas oleh sesuatu yang sangat tajam hingga monster itu mengeluarkan banyak darah yang membuatnya tewas seketika. Ternyata orang yang menebas monster itu adalah anggota dari pasukan Ghost Knight. Baju mereka sudah berlumuran oleh darah, namun mereka masih sempat-sempatnya bertengkar karena buruan yang mereka incar telah direbut oleh anggota lainnya. Namun kemudian wajah dari kedua orang anggota Ghost Knight yang sedang berselisih itu mendadak berubah ketika mereka merasakan aura mencekam di sekitar mereka. Ternyata mereka di sana melihat Deon yang sudah mulai turun dari kudanya. Mereka kebingungan dengan apa yang terjadi dan mereka mulai gugup karena mereka berpikir kalau Deon sedang marah besar. Tapi ternyata sebaliknya, jauh di dalam hatinya Deon ternyata hanya merasa kesal karena rencana yang sudah dia susun untuk bisa segera pulang sangat sulit untuk dijalankan. Dia mencoba mengamati kembali seluruh area pertempuran, namun dia tidak bisa menemukan tempat yang cocok untuk menjalankan rencananya karena para Ghost Knight selalu berada di hadapan para monster yang masih menyerang. Lalu kemudian salah satu prajurit kekaisaran kecolongan, dia membiarkan seekor monster melewatinya hingga monster itu mulai berlari menuju tempat Deon berada. Ketika melihat monster itu, Deon langsung berpikir bahwa saat itulah satu-satunya kesempatan yang tersisa agar dia bisa menjalankan rencananya untuk mendapatkan sedikit luka lalu pulang secepatnya tanpa harus mengikuti turnamen berburu. Deon mulai memutar-mutarkan daggernya sambil bersiap untuk menghampiri si monster. Setelah itu Deon langsung melesat dengan kecepatan penuh untuk mendatangi si monster sambil berharap kalau dirinya akan mendapatkan sedikit luka. Tapi di sisi lain, para Ghost Knight sangat kepanikan ketika mereka melihat Deon yang melesat dengan kecepatan penuh. Mereka sangat kenal dengan pose tubuh dari Deon yang sedang berlari dan mereka menyangka kalau Deon akan segera menggunakan teknik pamungkas milik dirinya. Para Ghost Knight itu sangat kebingungan. Mereka berpikir bahwa Deon sedang marah besar hingga dia memakai teknik semacam itu hanya untuk menghabisi seekor monster biasa. Namun Deon tak sedikit pun menghiraukan mereka. Dia terus melesat sambil membawa dua dagger di tangannya dengan harapan bahwa dirinya kali ini pasti akan berhasil menjalankan
melupakan rencana pribadinya dan akan segera pulang setelah mendapatkan sebuah luka. Tapi sebelum hal itu terjadi, Deon menyadari sesuatu pada detik-detik terakhir sebelum dirinya berhadapan dengan si monster. Ternyata dari arah belakang, para Ghost Knight sudah melompat ke arahnya dengan ekspresi wajah yang sangat panik seolah mereka tak ingin membiarkan Deon menghabisi monster tersebut. Ketika mereka melompat, mereka di sana saling berteriak untuk menghentikan Deon segera sebelum dia lepas kendali ketika memakai teknik pamungkas tersebut. Pada akhirnya rencana Deon untuk pulang tanpa mengikuti turnamen berburu pun kembali gagal karena para Ghost malah melompat ke arahnya hingga mereka bertabrakan dan terbentur di atas tanah. Setelah menangkap Deon, para Ghost Knight itu memeganginya dengan sangat erat seolah mereka tak ingin membiarkan Deon lepas dari pelukan mereka. Deon di sana sangat kesal sekaligus kebingungan. Dia mencoba untuk memarahi para anjing gila itu, namun salah satu dari mereka malah membentaknya dengan berkata, "Hentikan Kapten, kami melakukan ini demi kebaikan Anda. Anda pasti berencana menggunakan teknik itu kan? Kumohon tahan dulu Kapten." Deon tak mengerti dengan teknik apa yang dibicarakan oleh para anjing gila itu. Namun para anjing gila itu sudah tahu bahwa Deon memiliki sebuah teknik yang dapat meningkatkan kecepatan melampaui batasan yang bisa dicapai oleh siapapun di dunia. Selain itu, teknik yang dimaksud oleh para anjing gila itu juga bisa meningkatkan kekuatan tangan hingga melampaui batasannya. Dan mereka sudah melihat teknik itu berkali-kali ketika berada di dalam medan perang selama peperangan panjang berlangsung. Tapi meski kekuatan itu bisa melampaui batasan yang bisa dilakukan oleh kekuatan fisik, mereka juga tahu bahwa teknik itu akan menyebabkan kerusakan otot dan tulang hingga Deon harus terbaring beberapa saat setelah melakukan teknik tersebut. Salah satu anggota Ghost Knight itu terus memaksa Deon untuk berhenti, tapi sebenarnya Deon hanya ingin mendapatkan sedikit luka saja agar dirinya bisa pulang secepatnya tanpa mengikuti turnamen berburu. Namun di tengah Deon dan para Ghost Knight yang masih ribut, salah satu dari pasukan kekaisaran datang untuk memberitahukan bahwa perburuannya sudah berakhir karena turnamen akan dimulai. Ketika mendengar hal itu, Deon di sana sangat syok dan dia berkata, "Apa? Sudah selesai? Tidak, aku ingin lebih banyak lagi." Orang dari pasukan kekaisaran itu di sana menjawab bahwa mereka harus menyisakan beberapa monster demi berlangsungnya turnamen berburu. Namun dalam hatinya dia salah paham karena dia berpikir bahwa Deon masih ingin terus membantai para monster meskipun sudah banyak monster tewas yang dia saksikan. Sementara itu di sisi lain, Deon sedang meratapi nasibnya. Meskipun para Ghost Knight berusaha untuk menghiburnya, namun mereka tetap tidak tahu bahwa keinginan sebenarnya dari Deon hanyalah mendapatkan sedikit luka lalu pulang secepatnya. Tapi terlepas dari itu, salah satu anggota Ghost Knight juga merasakan sesuatu yang datang dari arah lain. Dia melihat ke arah sesuatu itu, dan di sana hanya ada Daniel yang berdiri di dekat pepohonan sambil terus menatap ke arah Deon. Tatapannya masih sangat tajam hingga salah satu anggota Ghost Knight berpikir bahwa Daniel mungkin saja memiliki sesuatu yang bisa membahayakan tuan mereka. Beberapa saat kemudian, akhirnya suasana di lokasi turnamen mulai kembali tenang. Para Ghost Knight termasuk Lin saat ini sedang berkumpul di depan tenda milik Deon untuk berjaga agar tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam tenda. Di waktu yang bersamaan, Deon saat ini sedang terbaring di atas kasur yang ada di dalam tenda sambil mengeluhkan nasibnya sendiri yang terpaksa harus mengikuti turnamen berburu meskipun dia sangat tidak ingin melakukan hal tersebut. Deon juga masih belum menemukan solusi untuk menyingkirkan tanaman demon yang menyelinap ke dalam tasnya, sedangkan sang Emperor pastinya akan hadir di tempat itu ketika turnamennya sudah resmi dimulai. Deon ingat bahwa sang Emperor berkata kalau dirinya ingin bertemu dengan Deon pada saat turnamen berburu berlangsung. Oleh karena itu, Deon berpikir kalau mungkin saja sang Emperor ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting, yang kemungkinan besar ada hubungannya dengan peperangan. Di masa lalu, Deon sudah pernah terjun ke dalam medan perang. Dia sudah sangat paham tentang betapa mengerikannya medan perang itu, karena di dalamnya hanya ada sebuah pembunuhan yang tidak akan pernah berakhir. Deon tidak ingin terseret ke dalam peperangan lagi, karena dia sangat membenci semua hal yang ada di dalam medan perang, baik bau darah yang berserakan di mana-mana ataupun suasana mencekam yang tiada akhirnya. Apalagi perang saat ini adalah perang melawan wilayah demon yang tentunya akan melibatkan sang Demon King bersama dengan seluruh bawahannya hingga peperangan tersebut tidak akan berakhir dengan mudah. Tak lama setelah itu, tiba-tiba salah seorang anggota Ghost Knight bernama Cletus mendatangi Deon dengan sangat tergesa-gesa. Namun kemudian wajah dari anggota Ghost Knight itu mendadak berubah ketika dia melihat sesuatu yang terjadi di dalam tenda milik Deon. Tanpa disangka, ternyata Deon sedang memasang pose yang sangat aneh hingga anggota Ghost Knight itu bertanya-tanya tentang apa yang sedang dilakukan oleh Deon. Spontan karena melihat bawahannya yang tiba-tiba masuk, Deon langsung merubah pose tubuhnya seolah memperlihatkan dirinya yang sedang melakukan pemanasan sebelum turnamen dimulai. Kemudian Deon pun bertanya tentang urusan apa yang membuat orang itu datang menemuinya, dan orang itu di sana langsung menjawab pertanyaan tersebut dengan berkata,
Tuan, ini tentang orang yang Anda bawa ke dalam turnamen berburu. Bagaimana jika Anda mencari orang lain lagi? Sejujurnya saya merasa ada yang aneh dengan orang yang Anda bawa itu. Cara dia menatap Anda sangatlah tidak wajar seolah dia memiliki sebuah rencana untuk mencelakai Anda. Deon langsung mengerti tentang hal yang disampaikan olehnya, dan orang itu pun langsung terlihat senang ketika Deon menerima pernyataannya tanpa mempertimbangkan apapun. Namun kemudian Deon dengan senyumannya meminta Lin untuk menyeret orang itu keluar, seolah dia sama sekali tidak menganggap peringatan dari salah satu anggota Ghost Knight tersebut. Setelah itu Lin langsung datang untuk melaksanakan perintah dari Deon, sedangkan anggota Ghost Knight itu di sana masih terus ngotot agar Deon mendengar semua perkataannya. Alhasil karena dia tidak kunjung keluar dan juga mendengar perkataan orang itu yang mengatakan bahwa Deon akan lebih aman jika mencari orang lagi untuk menemaninya, karena Daniel sangatlah terlihat mencurigakan. Deon sendiri sebenarnya paham, namun dia tetap saja tidak bisa membawa orang lebih banyak lagi, karena jika saja ada seseorang lagi yang ikut bersamanya, maka dia akan sangat kesulitan untuk menyembunyikan tanaman demon yang menyelinap ke dalam tasnya. Namun kemudian tiba-tiba Lin juga ikut berkata, "Tuan, meskipun saya tidak begitu tahu apa masalahnya, tapi saya setuju dengan perkataan bajingan ini, bahwa Anda setidaknya harus membawa satu orang tambahan untuk mengikuti turnamen berburu." Karena mendengar dukungan dari Lin, salah satu anggota Ghost Knight itu mulai tersenyum, sebab dia merasa bahwa pernyataan yang dia katakan tidaklah sepenuhnya salah. Lalu setelah itu, kedua orang tersebut langsung mengajukan diri mereka masing-masing secara serentak karena mereka sama-sama ingin ikut serta dalam turnamen berburu. Mereka menatap satu sama lain dengan tatapan yang tajam, sambil beradu argumen tentang siapa yang paling pantas untuk ikut bersama Deon. Tapi Deon sama sekali tidak menghiraukan mereka, dan di sana dia malah berkata, "Tidak, terima kasih, aku tidak akan mengajak siapapun, termasuk kalian." Sontak kedua orang itu langsung terkejut. Mereka tak menyangka kalau Deon sangat ingin menikmati turnamen itu sendirian, dan mereka terus-menerus mencoba untuk membujuk Deon meski mereka telah pergi dari tenda. Tapi saat Deon mengatakan bahwa dirinya tidak peduli pada mereka, salah satu anggota Ghost Knight itu akhirnya menyerah sambil terus mempertanyakan tentang alasan Deon yang bersikap sangat egois. Namun terlepas dari itu, Deon juga sebenarnya sadar bahwa Daniel memang terlihat mencurigakan karena dia selalu bertingkah aneh ketika berada di dekat Deon. Ketika Deon berjalan menuju area turnamen, Daniel sudah ada di sana dan dia langsung menundukkan kepalanya kepada Deon sebagai bentuk penghormatan. Meski dua orang bawahannya terus-menerus berbisik padanya, Deon sama sekali tak menghiraukan mereka karena dia berpikir bahwa dirinya akan bisa mengatasi Daniel jika dia berusaha untuk mencelakainya. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba ada seseorang yang muncul di hadapan Deon sambil bertanya tentang apakah Deon adalah seorang bangsawan dari keluarga Hart. Orang itu memiliki selera pakaian yang sangat buruk dengan sebuah topi mencolok yang menempel di kepalanya. Dia berkata dengan suara yang lantang kalau dunia memang sudah gila karena memperlakukan seorang bangsawan biasa secara berlebihan. Di saat kedua bawahan Deon mendengar bahwa masternya telah dihina oleh orang lain, mereka pun langsung kesal, namun mereka tetap berusaha menahan amarahnya agar tidak membuat kekacauan. Deon pun demikian, dia memasang tampak yang sangat menyeramkan dengan sorotan mata merah yang tajam di balik tudung kepala yang menutupi wajahnya. Bahkan semua orang yang ada di lokasi turnamen mulai berkeringat dingin karena mereka tak menyangka bahwa akan ada seseorang yang berani memprovokasi salah satu hero dari Kekaisaran Empire. Masih dengan wajah seriusnya Deon bertanya kepada orang itu, "Siapa kau sebenarnya?" Kemudian orang itu pun langsung membusungkan dadanya sambil menjawab bahwa dirinya adalah kepala keluarga asli dari keluarga bangsawan Hart yang sebenarnya. Sontak Deon dan juga semua orang yang ada di sana terkejut. Mereka terheran-heran karena orang itu secara terang-terangan menuduh bahwa Deon adalah bangsawan Hart yang palsu. Banyak orang yang mulai mencibir orang itu dan mereka mulai mengira kalau mungkin saja orang itu adalah keturunan keluarga Hart dengan darah campuran. Tentu saja karena merasa bahwa tuanya telah dihina, salah satu bawahan Deon di sana mulai mengancamnya. Sedangkan Deon sendiri masih tetap diam sambil mengeluarkan aura yang berbeda dari dalam tubuhnya. Lalu ketika Deon mulai sedikit tertawa, wajah dari bawahannya itu mendadak berubah hingga dia mengeluarkan banyak sekali keringat di wajahnya. Deon perlahan-lahan menghampiri orang yang mengaku sebagai kepala keluarga bangsawan Hart dan di sana dia memegangi pundaknya sambil berkata dengan seringai di bibirnya, "Begitu ya, aku harap kau bisa bertahan." Ternyata Deon berkata seperti itu bukan tanpa alasan. Ia semakin terlihat menyeramkan saat dirinya berpikir bahwa keluarga bangsawan Hart memang akan segera lenyap dari sejarah kekaisaran. Deon berpikir kalau saja orang itu memang darah campuran, maka tidak masalah jika menyerahkan posisi kepala keluarga kepada orang bodoh sepertinya, karena hal itu bisa mempercepat kehancuran dari keluarga Hart itu sendiri. Setelah merasakan aura mencekam yang keluar dari tubuh Deon, orang itu di sana langsung bergegas untuk pergi sambil memasang wajah kesal seolah dia merasa telah direndahkan oleh Deon.
kalian. Tapi di sisi lain Daeon memasang senyum optimis dan dia berkata di dalam hatinya, mungkin karena ambisi bodoh dari keluarga itu sendiri yang membuatnya hancur dengan sendirinya. Maka dari itu sepertinya akan lebih baik jika keluarga itu runtuh secepatnya sebelum orang itu mengambil alih posisi sebagai kepala keluarga. Tak lama kemudian Elpidius sang putra mahkota berteriak di atas panggung untuk mengumpulkan semua orang yang telah hadir di lokasi turnamen. Elpidius akan segera memulai acaranya dan di sana dia menyampaikan sebuah pidato sebagai pembukaan turnamen berburu. Aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan kalian. Meski saat ini kekaisaran sedang berada dalam peperangan, tapi kita berhasil mendominasi peperangan itu sehingga kita sebagai rakyat kekaisaran bisa hidup dengan damai. Oleh karena itu, mari kita nikmati perburuan ini dan bersenang-senanglah sepuas kalian. Di dalam kekaisaran ada sebuah tradisi untuk mendoakan seseorang yang akan pergi menjalankan tugas dengan memberikan sebuah sapu tangan kepada kekasih ataupun keluarganya. Setelah itu mereka akan saling melepas kebersamaan dengan penuh cinta dan kasih sambil berjanji bahwa mereka akan bertemu kembali suatu saat nanti. Namun tentunya bukan hanya sepasang kekasih saja yang melakukan tradisi itu. Di sana juga ada seorang gadis kecil yang memberikan sapu tangan kepada kakaknya sambil meminta si kakak untuk berjanji agar dirinya tidak terluka selama mengikuti turnamen berburu. Saat melihat keharmonisan dari kakak beradik itu, Lin jadi teringat akan masa lalunya ketika dia memberikan sapu tangan kepada kakaknya yang akan pergi ke medan perang yang berlangsung selama 8 tahun. Daeon bertanya kepada Lin tentang apakah dia ikut serta ke dalam peperangan panjang itu atau tidak. Namun Lin di sana menjawab bahwa dirinya tidak ikut serta karena orang tuanya tidak mengizinkan untuk ikut ke dalam medan perang tersebut. Kemudian Lin pun melanjutkan kembali ceritanya dengan berkata, aku dulu adalah seorang ahli pedang yang lumayan, tapi meskipun aku unggul dalam ilmu pedang, pikiranku selalu dipenuhi dengan kecemasan sejak kakakku pergi ke medan perang. Aku sudah berjanji tidak akan membiarkan kakakku untuk ikut ke dalam medan perang lagi. Itulah kenapa aku menjadi seorang ksatria untuk mendapatkan sebuah pencapaian yang belum pernah dicapai oleh orang tuaku. Daeon mendengar semua cerita dari Lin barusan, dan di sana dia merasa iri kepada Lin yang memiliki hubungan keluarga yang harmonis. Di masa lalu Daeon juga memiliki cerita membahagiakan seperti itu dan mempunyai orang tua dan seorang kakak yang sangat penyayang. Namun akhir dari cerita miliknya sangat bertolak belakang dengan cerita milik Lin. Setelah kembali dari perang panjang 8 tahun, Daeon segera membantai habis seluruh anggota keluarganya kecuali kakaknya Cruel yang pada saat itu sedang tidak ada di dalam rumah. Tapi kemudian Daeon berhenti mengingat masa lalunya itu. Dia akhirnya mulai pergi untuk mengikuti turnamen berburu dengan ditemani oleh Daniel sambil menunggangi seekor kuda. Jauh di dalam hutan, Cruel sedang berada bersama seseorang yang merupakan bawahan Starbase dengan tujuan untuk menunggu Daeon mendatangi mereka. Mereka telah menyiapkan banyak sekali crossbow dan juga sekelompok assassin untuk menyergap Daeon lalu membunuhnya di tengah hutan. Bawahan Starbase itu sangat yakin kalau Daeonhardt juga akan kesusahan jika melawan sekelompok assassin sambil dihujani oleh anak panah sekaligus. Di sana ia menyimpulkan bahwa turnamen berburu merupakan kesempatan emas untuk membunuh Daeon tanpa dicurigai sedikit pun. Cruel juga setuju dengan hal itu dan dia sudah sangat siap untuk menghadapi Daeon ketika Daeon mulai memasuki hutan. Beberapa waktu sebelumnya Starbase berkata pada Cruel bahwa dirinya akan sangat mengandalkan kemampuan Cruel untuk membunuh Daeonhardt jika saja para assassin gagal untuk membunuhnya. Berdasarkan hasil pengamatannya, Starbase menjelaskan bahwa Daeon kemungkinan besar tidak akan pergi jauh karena dia tidak suka tempat yang ramai. Oleh karena itu, Starbase berniat untuk memancing Daeon secara alami menggunakan jejak dari para monster sungguhan. Lalu jika Daeon berhasil terpancing oleh jebakan itu, maka akan sangat mudah membunuhnya karena Daeon sudah berada dalam perangkap. Dalam upaya ini Starbase sangat diuntungkan karena dia sangat tahu sekali orang seperti apa Daeonhardt itu. Namun sebaliknya, Daeon sama sekali tidak tahu tentang Starbase sehingga Daeon tidak akan sadar bahwa dirinya sedang diincar oleh seseorang dan dipancing untuk memasuki jebakan. Ketika turnamen berburu sudah dimulai, Daeon mulai berjalan menuju hutan bersama dengan orang yang mengaku-ngaku sebagai kepala keluarga bangsawan Heart. Masing-masing dari mereka membawa satu orang pengawal, yang salah satunya adalah Daniel. Daeon menuju tempat itu karena dia ingin memeriksa area di sekitar tempat tersebut. Daeon sengaja mengikuti beberapa jejak monster yang mengarah ke tempat itu dengan tujuan agar dirinya bisa memburu beberapa monster lalu pulang secepatnya. Tapi kemudian tiba-tiba ada beberapa anak panah yang melesat tepat ke arah Daeon. Namun beruntungnya Daeon masih bisa selamat berkat Daniel yang dengan sigap langsung mendorong Daeon untuk melindunginya. Daeon di sana sempat terkejut. Dia tak menyangka akan ada sejumlah anak panah yang mengarah kepadanya. Apalagi anak panah itu bukanlah anak panah yang berasal dari kawanan monster. Karena Daniel yang mendorongnya dengan kuat, mereka berdua sampai terguling-guling di atas tanah sambil menghindari serangan anak panah barusan. Bahkan tas yang dibawa oleh Daeon pun sampai putus karena tidak bisa menahan benturan dengan tanah. Dengan wajah yang dipenuhi keringat, Daniel langsung menanyakan keadaan Daeon. Sedangkan Daeon sendiri di sana masih terbaring setelah terguling-guling di atas tanah. Daeon mencoba untuk berdiri
perlahan-lahan sambil menanyakan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di tempat itu. Namun tepat saat dia akan bangun dari pantulan bola mata Deon terlihat sebuah anak panah yang sedang menuju ke arah dirinya. Karena hal itu Deon dengan cepat langsung menendang Daniel menjauh darinya hingga serangan anak panah itu kembali gagal mengenai mereka berdua. Setelah itu Deon membuang ludahnya karena dia sangat kesal dengan serangan dadakan yang langsung menuju ke arahnya. Deon juga kebingungan, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun satu hal yang pasti adalah dirinya sedang berada dalam bahaya. Kemudian di tengah lebatnya pohon hutan yang mengelilingi mereka terlihat segerombol orang yang memakai pakaian serba hitam sedang menatap ke arah mereka. Deon dan Daniel di sana masih terduduk di atas tanah, sedangkan orang yang mengaku sebagai kepala keluarga bangsawan malah sibuk bersembunyi di balik pepohonan. Tak lama setelah itu, salah seorang dari pasukan berjubah hitam itu berteriak memerintahkan semua pasukan untuk membunuh Deon bersamaan dengan bergeraknya para pasukan tersebut. Deon dengan sigap langsung berdiri, dia bersama dengan Daniel mencoba untuk menghalau segerombol orang yang berusaha menyerang ke arah mereka. Karena pada dasarnya tubuh Deon sangatlah lemah, dia pun mulai merasa kelelahan. Keringatnya mulai bercucuran ketika dia masih disibukkan oleh berbagai serangan yang mengarah kepada dirinya. Namun meskipun begitu, Deon masih bisa mengungguli sekelompok pembunuh bayaran itu. Dia mengambil titik buta dari musuhnya dan kemudian menebas musuhnya menggunakan dagger yang ia pegang. Setelah itu Deon melihat ke arah Daniel yang sedang kelelahan. Dia di sana berpikir bahwa dia seharusnya mendengarkan nasihat dari Cletus untuk membawa lebih banyak pengawal karena Daniel masih tergolong pemula dalam medan pertempuran. Si keturunan campuran yang mengaku sebagai kepala keluarga bangsawan pun tidak membantu sama sekali. Dia hanyalah orang yang tidak berguna, yang hanya bisa bersembunyi dan menggunakan tameng hidup agar dirinya bisa selamat. Tak ada siapapun yang bisa Deon andalkan di tengah situasi mendesak itu, sedangkan para pembunuh bayaran mulai kembali menyerangnya dari arah belakang. Deon juga menyadari hal itu, dia dengan cepat langsung berlari menghindari serangan dari dua anggota pembunuh bayaran, lalu kembali berbalik menghadap kedua pembunuh bayaran tersebut. Namun tiba-tiba langkah Deon terhenti di dekat pepohonan. Saat dia sadar ternyata Deon sudah sangat terpojok di antara para pembunuh dan juga pohon besar di tengah hutan. Tentu saja para pembunuh bayaran itu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Salah seorang dari mereka berteriak untuk memberitahu tim penembak agar menembak anak panah mereka. Kemudian setelah itu seketika terlihat banyak sekali anak panah yang ditembakkan dari dalam hutan menuju ke arah Deon yang saat ini sudah terpojok di dekat pepohonan. Deon tahu bahwa hujan anak panah itu akan mengenai dirinya, namun dia juga sadar bahwa dirinya sudah tidak bisa lagi melarikan diri kemanapun, dan mungkin saat itu akan menjadi detik-detik terakhir dalam hidupnya. Ketika menyadari Deon yang sudah terpojok, Daniel di tempat lain meneriakinya bersamaan dengan seseorang yang melesat meninggalkan barisan dari samping bawahan Starbank. Lalu ketika anak panah itu menghujani tanah, Deon tiba-tiba diselamatkan oleh seorang pria yang menggunakan jubah hijau dengan tudung yang menutupi wajahnya. Deon berguling-guling di atas tanah untuk kedua kalinya setelah orang itu menyelamatkannya dari hujan anak panah yang menuju kepada dirinya. Karena dorongan kuat itu, mereka akhirnya membentur sebuah pepohonan hingga mengeluarkan suara yang sangat keras akibat dari benturan dahsyat. Deon berhasil diselamatkan oleh orang itu dan dia bahkan tidak terbentur pada pepohonan karena orang itu mengorbankan dirinya untuk melindungi Deon. Ketika Deon perlahan-lahan membuka matanya, Deon mengira bahwa yang menyelamatkannya barusan adalah Daniel. Namun saat pandangannya mulai kembali jelas, ternyata orang yang menolongnya itu adalah Cruelheart yang tidak lain merupakan saudaranya sendiri. Dan cerita pun bersambung. Hanja, ini si Cruel sebenarnya baik atau jahat? Bukannya dia gabung sama Starbank untuk membunuh Deon? Terus kenapa dia malah nyelamatin Deon pas Deon sudah pasti akan mati? Ada absen dulu guys di kolom komentar, dari mana aja nih yang nonton? Dan kira-kira kenapa si Cruel ini kelakuannya membingungkan sekali? Dan ya mungkin segitu saja kami dari Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.